Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggi Puspita Rengganis yang saat ini ada di tugas video di luar kelas hari ke-15. Dan saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kurikulum baca ketiga. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai 4 HVK. Nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HVK? 4 HVK kepanjangan dari 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa harus diperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Sebelum mengenalkan 4 HVK itu tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, yang ada pada kurikulum Bimba, yaitu dia bisa langsung, tidak perlu ada syaratnya untuk memberikan materi 4 HVK ini karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Lalu pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HVK. Contoh katanya seperti mama, M-A-M-A, mama, papa, P-A-P-A, papa, P-I-P-I, pipi, B-O-B-O, bobo, G-I-G-I, gigi, dan sebagainya. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain atau bermain verbal 4 HVK ini. Lalu tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar mengerti bukan hanya menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Lalu yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Caranya adalah dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba. Jadi anak diajak berdialog dua arah, selalu anak berperan aktif untuk mengikuti dialog ini. Lalu kita contohkan, kita ucapkan, dan kita arahkan dialog tersebut kepada suatu kata yang tergolong 4 HVK yang akan kita sebutkan atau kita bunyikan gitu. Setelah itu anak diminta untuk mengulang kata tersebut selama atau sampai 3 kali pengulangan. Lalu juga bisa juga lewat bernyanyi labimba gitu. Jadi huruf atau kata yang termasuk dalam 4 HVK tersebut ada di dalam lagu labimba. Jadi bisa sambil dinyanyikan secara menyenangkan tentunya. Lalu bisa juga bercerita. Jadi dalam bercerita kita bisa arahkan cerita tersebut untuk sambil menyebutkan nanti huruf 4 HVK ini. Lalu yang kelima adalah bisa dengan permainan. Permainan itu bisa dengan menunjukkan gambar atau media gambar gitu. Jadinya gambar tersebut yang berhubungan dengan 4 yang termasuk HVK tadi. Lalu dongeng. Berdongeng juga kita bisa nanti cerita atau dongengnya itu kita arahkan untuk menyebutkan atau sambil menyebutkan 4 HVK. Lalu pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 adalah bagaimana cara motivator mengevaluasi 4 HVK? Caranya ada dua, maksudnya untuk kita mencapai tujuan utama, yaitu evaluasi untuk mencapai tujuan utamanya kita perhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah sudah menyenangkan, apakah sudah senang dalam mengikuti kegiatan menyebutkan huruf verbal kembar ini, 4 HVK ini. Lalu juga kita lihat untuk mengevaluasi di tujuan khususnya apakah sudah tercapai atau belum dengan cara motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan atau belum pernah diperdengarkan verbalkan sebelumnya, seperti lele, le, le, lele, atau gaga, ga, ga, gaga,
atau do, dodo. Jadi apakah anak tersebut sudah mengerti dan sudah bisa mengikuti, apakah dia bisa menyebutkan huruf-huruf kembar tersebut. Kalau sudah bisa, berarti tujuan khususnya sudah tercapai. Lalu pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS adalah 4 HVK. Maksud saya tujuan selanjutnya setelah 4 HVK ya, bukan 4 HVS. Jadi setelah 4 HVK yaitu 4 HVS. Nah, setelah 4 HVK itu ada 2 tujuannya, yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang 4 HVK. Kita lanjut ya. Oke, sekarang pertanyaan tentang 4 HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS adalah, atau kepanjangannya adalah 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah satu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syaratnya adalah jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar, baru bisa melanjutkan ke 4 HVS. Lalu pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Contohnya seperti buku, 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 seperti bola, BOLA, atau MATA, mata, atau KUDA, kuda, gitu ya. Lalu tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS ini? Tujuannya adalah, tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS ini. Lalu tujuan khususnya melatih anak untuk menghubungkan bunyi huruf, konsonan dan vokal atau suku kata yang berbeda. Jadi anak bisa terampil atau tidak dalam menyebutkannya. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Sama seperti tadi ya, caranya bisa dengan berdialog. Jadi mengajak anak berdialog dua arah secara aktif. Lalu motivator bisa selanjutnya mengarahkan dialog tersebut ke kata-kata yang akan diverbalkan, atau seperti 4 HVS ini gitu kan. Lalu anak diminta untuk mengikuti dan mengulang 3 kali pengulangan. Lalu bisa dengan bernyanyi labimba. Jadi syair atau lirik lagu labimba tadi bisa diganti dengan kata-kata yang akan kita masukkan, seperti misalkan MA mama, CU cuci, BAJU baju, mama cuci baju, seperti itu. Atau juga bisa cerita-cerita yang nantinya bisa diarahkan juga untuk sampai ke kata-kata yang termasuk ke dalam 4 HVS ini. Lalu berdongeng juga sama, dan juga bisa melalui permainannya juga bisa dibantu dengan media gambar gitu. Lalu pertanyaan yang ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 4 HVS? Caranya ada 2 untuk mencapai tujuan utama. Evaluasinya bisa memperhatikan bagaimana sikap dan ekspresi anak pada saat bermain 4 HVS ini. Lalu untuk mencapai tujuan khusus, kita bisa mengevaluasi dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda, yang belum pernah disebutkan, yang belum pernah diperdengarkan, seperti siku, SIKU, siku. Lalu misalkan biru atau JAHE, jahe gitu, seperti itu contohnya. Lalu yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Setelah 4 HVS adalah 5 HVS atau 5 huruf verbal sederhana dan D4 HVS. Namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai 5 HVS dan D4 HVS tadi, yaitu syaratnya harus sudah menguasai D4 HVK. Jadi sebelum ke 5 HVS dan D4 HVS, anak harus juga bisa menguasai D4 HVK, itu syaratnya.
Oke, itulah tadi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai kurikulum baca ketiga. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.